Halo Kak Nazwa. Halo, Halo Anet. Najwa. Silahkan duduk Kak. Hai Kak Nazwa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Nazwa, sehari-hari kegiatannya ngapain? Aku kerja sama bikin dagangan. Bikin dagangan. Dagangan apa? Banyak sih, ada gorengan gitu. Emang suka berdagang dan suka masak? Enggak sih, cuman karena sempet kan diminta buat jualin dagangan mertua, terus dagangan mama, jadi kayak ya udah diterusin aja. Oke. Laris? Ya kadang iya kadang enggak sih, namanya juga dagang. Iya betul. Oke baiklah. Hari ini kita mau membahas, aku mau dengerin cerita Kak Nazwa tentang kehilangan dan mati rasa. Kak Nazwa pernah punya pengalaman kehilangan? Punya baru setahun ini sih, baru setahun ini kehilangan terberat jatuhnya, karena benar-benar orang-orang yang sangat-sangat dekat banget gitu, maksudnya yang jadi tumpuan hidup, jadi sandaran hidup gitu. Kehilangan siapa Kak? Tepatnya kehilangan suami tercinta 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. 20 November 2023. Gimana rasanya Kak? Rasanya gak ada sih, karena kalau kata orang-orang saat di hari kematiannya, aku posisinya lagi nggak ada di rumah, lagi nggak ada di samping dia. Di hari itu aku liburan, tapi dia nggak bisa nemenin aku karena kerjaannya. Ketika pulang, niatnya sih pengen makan bareng, tapi ternyata makan barengnya nggak pernah terwujud sampai hari ini, karena aku harus nemuin dia udah kaku di ranjang rumah sakit. Kalau ditanya perasaannya, kalau kata teman-temanku sih gak ada ekspresi ya saat itu ya. Cuman kaki aku lemes, aku gak nangis. Benar-benar mungkin aku ngerasa kalau dia masih bisa hidup kayak orang-orang. Itu sih, kalau ditanya kayak gimana, aku pukul-pukul suami aku karena janjinya dia kan makan bareng gitu maksudnya. Tapi kok nggak ada orangnya gitu aja sih, kenapa? Masih denial kayak di drama-drama yang aku lihat kalau dia bakalan bangun lagi gitu. Nggak pernah bangun lagi? Gak pernah. Aku bilang katanya mau nungguin aku buat makan, tapi dia gak pernah bangun, gak pernah jawab aku. It's okay Kak. Suami sosok yang seperti apa Kak Nazwa? Suami aku sosok yang baik, karena aku udah kenal lama sama almarhum 9 tahun, sampai aku benar-benar memutuskan menikah sama dia. Kayak gimana aku dulu, susahnya aku gitu, maksudnya jatuhnya aku, sedihnya aku, dia selalu ada. Kebetulan aku gak pernah nunjukin kalau aku itu sedih, aku marah. Aku gak pernah nunjukin, sampai aku disuruh dia untuk belajar waktu kita menikah gitu ya. Kalau aku marah, aku harus bilang aku marah. Kalau aku gak suka, aku harus bilang gak suka gitu. Karena memang aku gak pernah ngerasain itu gitu ya. Aku gak pernah ungkapin itulah. Karena setiap kali aku sedih, nanti mama aku yang sedih. Jadi aku gak pernah tahu gimana rasanya marah, itu gak pernah tahu. Tapi memang kalau hari-hari suara aku agak kenceng gitu. Tapi kalau ditanya marah, aku gak tahu. Aku gak mau nyakitin perasaan orang lain gitu. Jadi aku baru belajar marah sama dia. Mungkin kalau orang nikah, marah itu pasti suaminya bakalan marah. Tapi suami aku gak marah. Dia malah meluk aku. Dia bahagia karena akhirnya dia nemuin kayak gimana marahnya aku gitu. Jadi sepanjang ini dia adalah orang yang selalu ada buat aku saat aku sedih. Dia juga yang selalu support aku ngelakuin apapun.
Berapa lama Kak menikahnya? Baru 1 tahun. Aku nikah di 2022, tanggal 11 bulan 11 2022. November juga. November, hari Jumat, hari yang baik. Kita mikirnya hari yang baik karena selalu berharap selalu ada kebaikan gitu ya. Dengan semua hal yang udah kita laluin, karena kita sama-sama tulang punggung keluarga. Jadi kayak sama-sama berjuang buat ngewujudin apa yang kita mau, sampai akhirnya kita memutuskan buat menikah di hari Jumat, di tanggal yang aku pilih. Itu hari yang paling baik gitu dari semua hari. Dan gak pernah ekspektasi sampai kayak gini. Di 2023 dia kasih hadiah itu aku jalan-jalan karena dia gak bisa temenin aku dengan banyaknya kerjaan dia lah. Karena di November ini dia biasanya banyak banget kerjaan yang deadline yang harus diselesaikan gitu. Daripada aku ngeliat dia di rumah doang sama komputernya, jadi dia kasih aku liburan sama adik aku dengan semua biaya dan hal-hal yang udah dia rencanakan gitu. Nah, tapi nggak tahu, ternyata dia suruh aku pergi karena dia mau pergi. Terus 1 tahun pernikahan kalian, Kak Najwa bahagia nggak? Bahagia banget. Malah sampai aku nggak tahu kalau misalnya ternyata hal-hal remeh yang aku pikirkan selama 9 tahun sama dia, itu bukan hal yang terlalu menyakitkan. Maksudnya banyak hal yang aneh-aneh kan yang kita tahu di luar sana kayak gimana kalau orang menikah. Ternyata menikah nggak semenakutkan itu gitu. Jadi pas awal-awal aku sama-sama tinggal bareng sama dia, aku bilang, kenapa kita nggak nikah dari dulu ya gitu. Ternyata menikah nggak semenakutkan itu gitu. Kalau kita sama-sama tahu jalan tujuan kita, kayaknya ini ya harusnya bisa ditelaluin dari lama gitu maksudnya. Kenapa kita harus buang-buang waktu itu sih. Ditambah ternyata cuma dikasih 1 tahun, dan itu juga yang jadi alasan kenapa aku nggak dari dulu. Mungkin kalau aku nikahnya dari dulu, kayaknya aku udah punya suami aku yang saset yang nemenin aku sekarang gitu. Mungkin juga kalau aku nggak pergi, gak ada yang nyalain aku gitu. Itu sih. Kak Najwa disalahin? Mungkin karena mereka juga sama-sama kehilangan ya. Aku sebenarnya gak nyalahin sih, cuman kayak kata-kata itu tuh masih ada di kepala aku sampai hari ini. Meskipun kakak ipar aku sama mertua aku udah minta maaf, dan keluarga aku bahkan bos aku juga nyalain aku atas kepergian suami aku. Katanya harusnya aku nggak pergi, kalau aku nggak pergi mungkin suami aku masih bisa ditolong, dan katanya harusnya kamu tahu kalau suami kamu itu sakit, kenapa kamu harus pergi. Itu sih. Dan kayak sampai sekarang kayak bingung juga, setiap kali aku terlihat sedih, orang bilang aku menyalahi takdir. Tiap kali aku bahagia, orang bilang aku cepet banget move on. Itu sih hal-hal yang aku nggak tahu sampai sekarang aku harus hidup kayak gimana, nggak tahu. Jadi aku cuma hidup sekedar hidup aja, dan ngerasa kalau emang kematian suamiku emang karena aku itu. Sampai detik ini. Rindu nggak Kak sama suami? Rindu banget. Apalagi di rumah sendirian kan. Di rumah yang udah kita bangun sama-sama. Kita berjuang buat beli rumah itu, bangun rumah itu sedemikian rupa gitu maksudnya. Tiba-tiba aku harus tinggal sendiri. Itu rindu banget. Bahkan dari kematian almarhum sampai 7 bulan atau 8 bulan setelahnya, aku masih gak berani tidur di kasur. Aku cuma tidur di lantai, di sebelah kasur gitu.
Sendirian? Iya, aku tidur di atas sajadah aja gitu. Aku cuman bukan tidur sih sebenarnya. Kayak ketiduran. Jadi sampai 8 bulan aku baru bisa naik ke atas kasur. Meskipun kayak masih ngerasa kayak masih menunggu gitu, kayaknya dia bukan pergi deh. Ntar lagi juga datang gitu. Berat banget ya Kak? Berat banget. Kalau ditanya berat banget. Tapi kata orang, gak cuman aku doang yang ngerasain ini gitu. Tapi kalau ditanya berat banget sih. Aku sempat marah sama Tuhan, sempat bilang sama mamaku mau ganti Tuhan aja, kayaknya Tuhan jahat banget sama aku gitu. Kok lu jahat gitu sama aku? Kayaknya aku udah sekeras ini hidup. Dari aku kecil gitu aku hidup dengan keras gitu. Aku cuman pengen bahagia doang. Kenapa Tuhan gak izinin aku bahagia? Tapi di situ aku bilang sama mama bapakku, aku minta maaf. Kalau selama ini aku mungkin bukan anak yang baik, kata aku bilang. Aku minta maaf. Mungkin ini dari salah-salah aku atau aku punya salah yang nyakitin mama sama bapak. Sampai Tuhan kayaknya gak bisa kasih bahagia buat aku gitu. Aku minta maaf. Tapi mama bapakku bilang, aku gak salah. Gak ada salah. Malah mamaku yang merasa bersalah. Mamaku bilang, ini mungkin takdir dari mama gitu. Mama minta maaf ya, karena mungkin karena kamu anak mama, jadi kamu kayak gini gitu, kata mamaku. Terus aku bilang, kenapa salah mama? Iya, soalnya semua orang yang mama sayang udah pergi, kata mama. Dari kecil mamaku udah ngerasain kehilangan adiknya, terus adiknya lagi, semua adiknya 4 atau 5 orang, aku lupa itu, sudah pergi mendahului dia. Terus ayahnya mamaku juga udah pergi. Dan terakhir 5 bulan sebelum suamiku meninggal, mamaku, nenekku itu juga pergi. Jadi mamaku ngerasa itu adalah kayak karma buruk karena aku anaknya itu. Makanya aku jadinya gak sedih lagi di depan mereka. Aku takut kalau mamaku masih ngerasa semua ini terjadi karena mamaku gitu. Makanya aku gak pernah nangis lagi. Di depan mereka? Iya, karena bapakku juga kalau aku sedih, bapakku makin sedih. Sedangkan dokter bilang kalau bapakku terlalu sedih, nanti bakal ada serangan lagi buat sakitnya. Bapakku sakit stroke udah 7 tahun. Dari periode November 2023 sampai sekarang gitu Kak, udah mau habis ya 2024 gitu. Iya. 1 tahun ini kayak gimana Kak Najwa? Kamu bertahan? Aku bertahan karena aku masih bernafas. Setiap kali aku bangun tidur, biasanya aku selalu bersyukur sama Allah. Meskipun emang aku udah gak jadi ganti agama gitu, maksudnya gak jadi ganti Tuhan karena aku marah aja waktu itu. Sekarang aku lagi di posisi aku belajar agama, aku sholat yang rajin, pokoknya ilmu agama aku lagi perdalam. Karena aku mau Allah tahu aku udah layak pulang gitu aja sekarang. Kalau ditanya gimana jalannya itu, karena semarah itu kayaknya aku sama dunia. Emang kayaknya nyuruh aku buat udahan aja mungkin, itu sih perasaan aku. Tanya bertahan, aku bertahan nih karena bernafas, masih bernafas saja sampai hari ini. Dan Kak Najwa mau pulang nanti memang karena udah dipanggil Iya. sama yang di atas? Iya, sama nunggu Tuhan panggil aku aja. Karena kalau aku pulang duluan, aku ya itu takut mamaku dicibir orang. Aku paling sedih kalau mama bapakku dihina, itu doang. Karena sampai hari ini aku bekerja juga
supaya mereka nggak dihina sama orang gitu. Jadi aku cuma nunggu Tuhan panggil aku aja. Kan katanya kalau orang baik cepat dipanggil, kalau kita deket sama Allah kita bakal cepat dipanggil. Jadi cara aku saat ini, aku cuman banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin amal aja, apa yang disuka sama Allah, apa yang dituntut masa sama agama aku lakuin supaya Allah tahu kalau aku udah layak buat pulang. Karena aku capek banget, aku nggak ngerti lagi kayak gimana jalan hidup. Karena kayaknya kalau udah kelamaan juga berjuang sama isi kepala aku capek juga. Aku udah berulang kali mau bunuh diri. Mungkin mamaku nggak pernah tahu ini. Takutnya nanti mamaku sedih. Pisau, gunting, itu sering banget ada, tapi kayak cuman baret-baret doang karena aku gak berani. Balik lagi aku gak berani kalau aku pergi duluan. Aku pertama gak ketemu sama suamiku juga. Kedua Tuhan pasti marah. Tiga mamaku nanti dicibir sama orang-orang. Jadi aku bertahan hidup sampai detik ini ya karena aku masih dikasih nafas. Oke. Kak Najwa, wajar kalau Kak Najwa nggak tahu gimana caranya untuk senang. Karena sumber kesenangannya Kak Najwa udah diambil kan. Tapi Kak Najwa boleh untuk sedih. Boleh banget untuk nangis. Karena memang nggak mudah Kak Najwa melewati apa yang Kak Najwa lewati. Dan orang bisa komentar apapun karena mereka nggak paham juga ya bagaimana di kondisi Kak Najwa. Orang bisa komentar A sampai Z, cuman pada akhirnya yang terpenting adalah kamu. So that's okay. Nggak apa-apa kan untuk nangis Kak? Nggak apa-apa untuk sedih. Karena memang realitanya itu sedih. Jadi agaknya perlu untuk tutup mata, tutup telinga ya sama bagaimana orang menilai Kak Najwa kemudian bertahan hidup sekarang. Selama itu membuat kamu merasa lebih baik, selama itu membuat kamu merasa terkoneksi, kamu merasa nggak sendirian, kamu bisa ketemu sama teman-teman kamu kan, dan itu tidak merugikanmu, kamu berhak melakukan itu. Orang bisa komentar apapun, tapi mereka nggak ada di sepatu Kak Najwa, mereka tidak berhak menentukan langkah apa yang kamu ambil. Tetap Kak Najwa yang bisa memutuskan langkah itu. Kak Najwa belajar apa dari sepanjang kehidupan kamu yang aku tahu banyak banget beratnya, banyak banget lukanya, banyak banget kesedihan-kesedihan dan kekecewaannya. Tapi Kak Najwa bisakah menemukan satu pelajaran penting dari proses hidupmu? Kalau aku ini sih yang ada di otak aku. Yang ada di otak aku cuman mikir benang merahnya. Aku mungkin ditakdirkan Tuhan untuk sendiri hidup di dunia ini dan gak bahagia itu. Jadi aku cuman untuk membahagiakan orang-orang di sekitar aku aja. Kalau aku untuk bahagia aku sendiri kayaknya mungkin aku gak diperkenankan. Itu sih kalau saat ini yang ada di otak aku. Dan itu valid. Aku gak ada hak untuk menghakimimu akan hal itu. Aku gak ada kuasa untuk mengatakan bahwa hidupmu akan baik-baik lagi setelah ini. Aku gak punya kuasa akan hal itu. Jadi pikiranmu itu valid, Kak. Cuman sebagai seseorang yang hari ini kamu bagikan sedikit cerita kehidupanmu, aku rasa aku berhak untuk ngomong bahwa kamu itu orang yang baik. Kamu orang yang berbakti sama orang tua. Kamu orang yang bertanggung jawab untuk pekerjaanmu. Kamu orang yang sangat baik dan aku bisa ngerasain itu di pertemuan kita ini. Dan orang baik berhak mendapatkan kehidupan yang baik kan? Mungkin. Satu hal yang kemudian akan membuat kita terus melangkah tuh adalah harapan, Kak. Entah itu kalau Kak Najwa harapannya kan kamu pengen segera dipanggil
sama Tuhan kan? Tapi kan itu harapan yang kemudian bikin kamu jadinya melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Jadi setelah ini semoga dunia, semoga semesta bisa melihat kebaikanmu dan juga pelan-pelan juga berubah menjadi lebih baik ke Kak Nazwa, sehingga harapan tadi bisa sedikit berubah menjadi harapan yang mungkin lebih menyenangkan juga. Harapan yang mungkin lebih bermakna juga. Harapan yang mungkin lebih membahagiakan Kak Nazwa juga. Kamu berhak bahagia, Kak. Walaupun mungkin bukan kemarin, bukan hari ini, tapi aku benar-benar mendoakan, aku benar-benar berharap kamu bisa finally merasakan kebahagiaan yang sudah kamu berhak dapatkan. Ada kalimat yang mau kamu sampaikan ke diri kamu sendiri, Kak? Mungkin saat ini aku cuman mau sampaikan ke diri aku sendiri, terima kasih udah bertahan sampai detik ini. Dan terima kasih gak ngelakuin hal-hal aneh. Gitu. Kakak. Kak Nazwa, terima kasih udah bertahan. Terima kasih udah memilih untuk hidup. Terima kasih untuk terus merasa. Walaupun gak tahu yang dirasain apa. Terima kasih. Udah bertahan 1 tahun yang sangat berat ini. It's okay not to be okay, Kak. Gak apa-apa untuk menjadi gak baik-baik aja. Dan gak ada apresiasi paling tinggi yang bisa kami berikan ke Kak Nazwa selain terima kasih, kamu berharga, dan satu lagi, kamu pantas bahagia. It's okay. Pelan-pelan dijalani 1 hari setiap hari. 1 hari aja, tapi setiap hari. Semoga nanti Kak Nazwa kembali menemukan harapannya. Gak usah dipaksa sekarang ya. Thank you Kakak untuk sesinya hari ini. Terima kasih juga. Kamu kelihatan cantik kalau senyum. Semoga habis ini banyak hal yang membuat Kak Nazwa tersenyum kembali ya. Kita yang lalu melepas itu caraku mencintaimu masih nyala.